Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Nurjayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang keanekaragaman hayati. Nah, sepertinya teman-teman sudah mulai banyak bertanya-tanya nih ya, bagaimana sih perbedaan? Kenapa kita memiliki kulit yang berbeda? Entah itu ada yang warnanya sawo matang, ada yang warnanya putih, atau ada yang warnanya coklatan. Apa ya yang menyebabkan perbedaan tersebut? Kemudian kita juga pernah melihat mangga. Nah, mangga ini sebenarnya sama-sama mangga, akan tetapi ada mangga yang ketika masak dia ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning dan lain-lain. Nah, sekarang di materi kali ini kita akan menggali semua pengetahuan kita tentang keanekaragaman hayati. Silahkan saksikan videonya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah proses belajar mengajar diharapkan peserta didik dapat melalui pengamatan video, gambar, dan studi literatur peserta didik dapat menentukan tingkat keanekaragaman hayati dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan video, peserta didik dapat mengidentifikasi persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, teman-teman, siapa nih yang pernah melihat pisang yang berwarna-warni? Ada pisang Ambon warnanya hijau, ada pisang Cavendish warnanya kuning, dan ada pisang Mauli ketika dia masak warnanya kuning. Nah, sekarang bagaimana? Itu perbedaan dari segi warna, bagaimana dengan rasanya, tekstur buahnya, dan lain-lain. Siapa nih juga yang pernah melihat gambar atau hewannya langsung? Ada harimau, singa, dan macan tutul. Bagaimana? Apakah ada persamaan atau perbedaannya? Ayo, sekarang mari kita belajar tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dibagi atas 3, ada tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Nah, sekarang siapa nih yang pernah melihat bunga bugenvil? Bagaimana teman-teman? Sekarang, apakah teman-teman tahu bahwa bunga bugenvil itu memiliki berbagai macam warna? Ada yang warna orange, ada yang warna pink, ada yang warna putih, ada yang warna merah, dan lain-lain. Kemudian siapa nih yang pernah memakan mangga? Ada mangga gadung, mangga golek, ada mangga mana lagi, dan lain-lain. Bagaimana ketika mereka masak? Apakah warnanya sama? Apakah warnanya berbeda? Apakah rasanya juga sama? Tidak ya teman-teman, pasti mereka ada memiliki perbedaan. Keanekaragaman hayati berikutnya adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies. Jadi keanekaragaman ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Nah, jadi contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies di sini ada harimau, singa, atau kucing. Jadi di sini mereka memiliki marga atau famili yang sama. Kemudian contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies berikutnya adalah jeruk. Jadi jeruk ada jeruk lemon, ada jeruk Bali, ada jeruk sangkis, dan lain-lain. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies berikutnya itu ada pohon kelapa, ada pohon pinang, ada pohon palem. Nah, jadi mereka ini memiliki kemiripan ya teman-teman, akan tetapi spesiesnya berbeda. Tingkat keanekaragaman hayati berikutnya adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ini diakibatkan karena perbedaan letak geografis atau perbedaan iklim suatu wilayah. Nah, sekarang kita lihat contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Di sini ada ekosistem laut. Nah, di ekosistem laut tersebut ada terumbu karang, ada ikan, dan lain-lain. Kemudian contoh berikutnya ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, yaitu ada ekosistem sawah dan ekosistem padang rumput. Contoh berikutnya ada ekosistem padang pasir, ada ekosistem rawa atau hutan. Setelah kita mempelajari tingkat keanekaragaman hayati, sekarang kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia.
bagaimana teman-teman? Sekarang apakah sudah paham dengan materi keanekaragaman hayati? Baik itu macam-macam jenis keanekaragaman hayati dan persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Oke, saya tutup pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.